Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama, kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan dan sediakan bagi kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan panggilan beribadah seperti yang dinyatakan di dalam puji-pujian dalam Kidung Keesaan nomor 7, berhimpun semuanya menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi ini. Sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh Zebaot, Tuhan semesta alam, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh Zebaot, Tuhan alam semesta, Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sampai mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 51 ayat 7 dan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengenal kebenaran, umat yang dalam hatinya terdapat hukumku. Janganlah takut terhadap celaan orang, dan janganlah cemas terhadap fitnahan mereka.
Sebab ngengat akan memakan mereka seperti sepotong kain, dan ngengat akan memakan mereka seperti kain bulu domba. Namun kebenaranku akan tetap selamanya, dan penyelamatanku dari generasi ke generasi. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan kita beriman mengikut Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa jika kita mengikut Dia, maka dunia akan membenci kita. Karena dunia membenci Kristus. Celaan, fitnahan, kesulitan, oleh karena salib Kristus adalah penderitaan Kristen yang harus kita pikul. Tetapi Tuhan berkata, "Hai kamu yang mengenal kebenaran, umat yang dalam hatinya terdapat hukumku. Jangan takut. Jangan takut. Karena perlindungan Tuhan sempurna, penyelamatan sempurna dari Tuhan adalah bagian kita. Dan pemuliaan dari Tuhan untuk umatnya adalah janji yang pasti." Mari kita memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 6. Minta kesediaan Shine untuk bisa memimpin pembacaan Mazmur ini bagi kita. Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Tulisan berharga dari Daud. Jagalah aku ya Elohim, karena di dalam-Mu aku berlindung. Hai jiwaku, kamu telah berkata kepada Yahweh, Engkaulah Tuhanku, tiada yang baik bagiku kecuali Engkau. Tetapi mengenai orang-orang kudus yang ada di bumi, merekalah yang mulia. Semua kesukaanku ada di dalam mereka. Duka cita akan bertambah banyak. Bagi mereka yang berpaling kepada ilah lain, aku tidak akan mencurahkan persembahan darah kurban mereka, dan tidak akan menyebut nama mereka pada bibirku. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang akan meneguhkan bagianku. Tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat-tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Haleluya, puji nama Tuhan. Aku memiliki warisan yang indah. Semua itu menjadi bagian kita oleh karena Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Terlalu indah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama, sungguh indah. Dan kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kau
selami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Baik, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan sebagaimana seharusnya kami ada, dan Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang ajaib. Untuk itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk kembali mendengar, diisi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Berartilah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama, kiranya menjadi inspirasi, menguatkan, dan juga membuat kami semua bertumbuh secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik ya. Baik, pada pagi ini kita akan meneruskan topik kita, membahas kisah para rasul. Kita sudah membahas kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3, ya, di mana di situ kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, ya, dan Roh Kudus waktu jemaat Tuhan ya pada waktu itu, ya, mereka berpuasa,
Lalu kemudian Tuhan hadir, Roh Kudus berbicara, dan Roh Kudus memerintahkan supaya Barnabas dan Saulus ya dipisahkan bagi pekerjaan Tuhan, ya, bagi pekerjaan yang telah Tuhan tentukan bagi mereka. Ya, kemudian dikatakan setelah berpuasa dan berdoa, mereka menumpangkan tangan atas keduanya dan mengutusnya. Jadi kita sudah membahas 3 minggu lalu, ya betapa pentingnya eh, kita untuk senantiasa ya itu mencari kehendak Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita sehingga Roh Kudus sendiri yang mengarahkan kita ke tempat-tempat yang Dia kehendaki, ya, bukan yang kita kehendaki, ya, tetapi yang Tuhan mau. Nah, pagi ini kita akan membahas Kisah Rasul 13 ayat 4 sampai 12, ya, bagaimana Barnabas dan Saulus, ya, mereka ada di Siprus, ya, melayani di Siprus. Ya, dikatakan di sini ayat yang keempat, karena diutus oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi kita melihat di sini, ya, ini bagaimana jemaat mula-mula dan juga para rasul, ya, mereka itu sangat ya bergaul dekat ya dengan Tuhan, ya, dengan Roh Kudus. Ya, melalui doa, mereka sungguh-sungguh mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ayat 4 dikatakan, karena diutus oleh Roh Kudus, mereka turun ke Seleukia, dan dari sana mereka berlayar ke Siprus. Ya, Siprus itu ada pulau kecil, ada di selatan dari Yunani ya, kalau kita lihat sekarang. Setelah tiba di Salamis, mereka memberitakan firman Elohim di dalam sinagoga-sinagoga orang Yahudi. Mereka juga membawa Yohanes sebagai pelayan. Jadi kita lihat bagaimana mereka memberitakan firman Tuhan itu, ya, justru pertama-tama di dalam sinagoga-sinagoga orang Yahudi. Ya, jadi Anda bisa bayangkan kalau ada orang Kristen masuk dalam sinagoga orang Yahudi pada masa kini, kemudian mereka mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Ya, itu bagaimana ya itu reaksi orang-orang Yahudi ya. Tentu ini sebuah pelayanan yang tidak gampang. Ayat yang ke-6. Mereka berkeliling sepanjang pulau itu sampai ke Pafos dan berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Ya, ia seorang tukang sihir dan nabi palsu yang menjadi kawan gubernur pulau itu. Ya, jadi gubernur yang bernama Sergius Paulus, seorang yang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengarkan firman Elohim. Namun Elimas, nama lain tukang sihir itu ya, nama lain dari Bar Yesus adalah Elimas, ya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ya, jadi itu ketika itu Saulus dan juga Barnabas datang, lalu kemudian bertemu dengan sang gubernur, ya, juga sudah menyampaikan itu firman Tuhan kepada mereka, perkenalkan siapakah Yesus ya sebagai Tuhan dan Mesias, ya juru selamat, ya. Nah, tetapi Elimas ini dikatakan sang tukang sihir menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ya, jadi rupanya si gubernur ini dia sudah percaya. Ya, dia sudah percaya ya pada apa yang disampaikan oleh Saulus dan Barnabas. Akan tetapi Saulus yang disebut juga Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap kepadanya dan berkata, "Hai penipu licik anak iblis yang membenci segala kebenaran, mengapa engkau tidak berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ya, jadi dia dihardik ya oleh Saulus di sini atau Paulus dan disebut sebagai penipu licik ya, anak iblis yang membenci segala kebenaran. Ya, iblis itu dia benci dengan kebenaran. Jadi dalam hidup kita kalau kita ini tidak suka dengan kebenaran, ya maka ada yang salah ya dengan diri kita ya. Itu berarti ada pengaruh iblis yang kuat ya kalau kita tidak mencintai kebenaran.
Ya, jadi dia dihardik. Mengapa engkau tidak berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ya, jadi jalan Tuhan itu senantiasa lurus. Ya, dia tidak berkelak-kelok. Dia lurus dalam pengertian dia jelas. Ya, dia bisa dimengerti dengan baik. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan ada di atasmu, menghukum engkau, dan engkau akan buta dan tidak dapat melihat matahari hingga beberapa waktu lamanya. Seketika itu juga kabut dan kegelapan melingkupinya, dan dengan meraba-raba ia mencari seseorang untuk menuntun tangannya. Ketika melihat apa yang telah terjadi, gubernur itu menjadi percaya dan sangat takjub atas ajaran Tuhan. Ya, jadi kembali kita melihat Tuhan menyatakan mujizatnya ya dengan menghukum Elimas ya atau Bar Yesus ya karena dia berusaha untuk menghalang-halangi ya kebenaran firman Tuhan itu disampaikan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Di bawah tema pagi ini adalah lawanlah kegelapan dengan terang Injil. Ya, kita harus melawan kegelapan ya dengan terang Injil. Ya, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan si iblis dia berusaha untuk memperluas kerajaannya. Ya, di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ya, dia berusaha untuk memperluas yaitu kerajaannya, kerajaan kegelapan itu, dan kita hanya bisa mengalahkannya dengan melalui terang dari Injil. Ya, ini tadi teks yang kita baca. Dan tema pada pagi ini ya, bahwa Injil itu memiliki kuasa atas oposisi rohani. Jadi, kuasa Injil atas oposisi rohani. Dan yang mau disampaikan melalui teks ini ada yaitu mendorong keberanian ya dalam memberitakan Injil dan percaya pada kuasa Tuhan untuk mengatasi setiap oposisi. Ya, setiap anak-anak Tuhan ya didorong ya memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Ya, kita harus memberitakan Injil ya karena Injil itu yang bisa ya, menerangi dunia yang gelap. Ya, hanya Injil yang bisa menerangi dunia yang gelap, ya dunia yang berdosa, dunia yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Ya, sehingga dimanapun kita berada, kita harus ya setia ya sebagai pemberita-pemberita Injil, ya pemberita-pemberita firman Tuhan. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana Saulus dan Barnabas ya mereka diutus oleh Roh Kudus ya dan penting sekali ya di dalam hidup kita selalu melibatkan Tuhan ya di dalam setiap aspek hidup kita. Mereka ini adalah misionaris yang taat ya. Mereka diutus oleh Roh Kudus bukan hanya oleh manusia. Ya, mereka pergi ke Siprus dan mulai berkhotbah di sinagoga. Ya, nah dalam hidup kita harus ya itu selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan? Ya. Tuhan, Engkau mau membawa saya kemana hari ini? Ya, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, sehingga hidup kita itu mengalami pertumbuhan. Ya, kalau Anda merasa bahwa hidup Anda itu stagnan, ya sepertinya tidak berjalan itu kemana-mana, ya seperti menghadapi banyak hambatan, ya itu berhentilah sejenak dan ambil waktu untuk berdoa. Ya, dan naikkan doa yang simple, doa yang sederhana, ya itu tanya Tuhan, Tuhan Engkau mau saya lakukan apa? Ya, itu doa yang sederhana, kelihatannya simple, kelihatannya sederhana. Sepertinya tidak berdampak, tetapi itu sangat berdampak. Waktu kita datang kepada Tuhan dan minta Dia untuk memimpin kita, ya Dia pasti akan memimpin kita. Ya, karena Tuhan eh, Dia mau membawa kita ke ya tingkatan iman, ya pengalaman rohani yang lebih tinggi dan bukan hanya itu. Ya, Dia mau membawa kita kepada berkat-berkat yang lebih tinggi. Ya, berkat-berkat yang lebih banyak.
Ya, dia tidak mau hidup kita begitu-begitu saja. Ya, dia tidak mau hidup anak-anak kita begitu-begitu saja. Ya, firman Tuhan mengatakan, kau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, nah jadi kita harus mengandalkan Tuhan ya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, itu tanya dia, ya, minta pimpinannya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ketika seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan itu, ya benar-benar mereka uh, berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, ya diutus oleh Roh Kudus. Walaupun ada oposisi, tetapi pasti ada jalan keluar. Ya. Nah, di dalam teks kita lihat di sini ada kemitraan strategis di mana Yohanes Markus di dalam teks kita membantu mereka. Ya, jadi pekerjaan Injil adalah kerja sama tim. Ya, kerja sama tim. Ya, saya kemarin eh, minggu lalu ya Sabtu, ya itu kami turun ke hutan. Ya, itu 1 jam naik motor itu menyeberangi sungai, kemudian melewati perkebunan coklat, ya perkebunan itu kelapa, kemudian kami jalan selama 1 jam lebih, ya terus menerus melintasi sungai, melewati sungai, berjalan di pinggir-pinggir sungai. Saya bilang, waduh, ini bukan main ini, ya. Nah tapi ada 5 orang, ya 4 orang, ya 4 orang yang itu yang menemani kita, yang juga ini mereka adalah tim ya dari itu pendeta Regen itu Sidabutar yang melayani ya itu suku Trasing ya, yang ada di wilayah eh, Sulawesi Tengah, ya di wilayah Sulawesi Tengah, dan luar biasa ya. Dan dan saya bisa melihat di situ ya itu ada kemitraan strategis ya antara hamba Tuhan ini juga antara kami ya dengan ya di situ ada jemaat ya dan juga ada tukang ojek ya itu bersama-sama bagaimana untuk bisa memenangkan suku yang masih animis. Ya puji Tuhan sudah 2 pos, ada yang jemaatnya 16 dan pos yang kedua itu jemaatnya ada 13. Ya, dan pelan-pelan itu suku-suku yang terasing mulai dijangkau ya dengan Injil ya di wilayah itu. Ya, nah jadi pekerjaan Injil itu adalah kerjasama tim ya kita bisa melihat di situ ya ada itu ada kerjasama tim ya itu tentu juga ada yang mendoakan ya kan ada juga yang mendukung dari sisi pendanaan ada yang berkhotbah ya ada yang mengajar ya ada yang jadi tukang ojek macam-macam ya nah itu juga yang bisa kita lihat ya dari pelayanan Saulus dan Barnabas ya. Nah, sebagai aplikasi apakah kita berjalan dalam misi yang Tuhan utus ya kepada kita ya dan kita masih ingat bahwa pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu ya perlu dilakukan di dalam komunitas ya, jadi tidak sendiri-sendiri tetapi sebuah komunitas ya. Dan puji Tuhan kami ada punya banyak rencana ya itu ke depan bagaimana bisa ya, terus ya ini melayani suku-suku ini ya itu nanti saya akan share di dalam grup ya grup Gikindo atau grup Sira yaitu foto-foto dan juga ya itu sedikit video ya dari perjalanan dari Sulawesi Tengah dan mereka meminta supaya saya datang lagi ya khususnya mengajar apologetik di Tuhan. Nah lalu kemudian kita lihat apa yang terjadi ya ada pertentangan ya di situ ada pertentangan dari musuh ayat 6 sampai 8 bagaimana Elimas ya atau Bar Yesus ya dia seorang tukang sihir ya yang ya tentu ya kalau orang hatinya dikuasai oleh roh jahat pasti dia tidak senang mendengar Injil ya sehingga dia berusaha menghalang-halangi ya dia bersahabat baik dengan gubernur yang memanggil ya itu Saulus dan Barnabas karena dia ingin mendengar firman Tuhan dia ingin apa namanya untuk dia bisa mengetahui kebenaran ya tetapi sahabatnya sendiri yang dikuasai oleh roh jahat itu yang adalah tukang sihir itu
ya berusaha menghalang-halangi dia dari imannya untuk dia bisa menerima kebenaran. Ya, itulah Elimas ya, si tukang sihir ya. Dia mencoba menjauhkan Sergius Paulus ya, seorang pejabat Romawi dari kebenaran. Jadi dalam dunia ini saudara, ya iblis ya dia juga terus ya dia bekerja, dia mengirimkan, dia menyiapkan dan dia melatih ya itu pelayan-pelayannya ya pelayan-pelayan iblis ya untuk menghalangi orang dari mengenal kebenaran. Ya, jadi musuh itu selalu menentang kemajuan Injil dimanapun kita bertemu. Ya, ada kelompok-kelompok orang yang tidak senang waktu firman Tuhan diberitakan. Waktu orang beribadah misalnya kemudian diganggu. Ya, jadi iblis itu memang dia tidak suka ya. Atau ada orang yang dia tidak tahan ya melihat salib. Ya, kemudian salib itu dihancurkan. Salib itu dilepaskan ya, dari tempat. Nah ini ada itu perlawanan. Dan pasti ya kalau kita melayani Tuhan itu pasti ada pertentangan dari musuh. Itu dimanapun ya itu kita berada itu pasti ya di dalam satu komunitas sekalipun kita melayani satu suku sekalipun ya waktu ada orang mulai bertobat itu tentu ada yang itu menentang dia tidak senang ya apalagi kalau dia merasa bahwa dia mulai ya kehilangan keuntungan misalnya ya misalnya dia adalah dukun ya di dalam komunitas itu ya itu di mana orang biasa datang kepadanya meminta pertolongan dan dia mendapatkan uang ya dari situ ya jadi mereka tidak senang dengan waktu Injil itu diberitakan. Ya, nah itulah Elimas si tukang sihir ya, dia menentang Injil. Ya. Jadi ada pertentangan dari musuh. Dan kita bisa melihat di sini, walaupun dia seorang tukang sihir ya, artinya dia sebetulnya juga ya dia bergerak di dalam bidang-bidang spiritualitas, tetapi spiritualitas yang palsu. Ya. Dalam dunia ini, saudara, kita melihat ada banyak ya spiritualitas yang palsu, yang kelihatannya rohani, tetapi sebetulnya tidak. Yang kelihatannya dari Tuhan, tapi dari setan. Ya, bahkan di dalam gereja juga, ya kita menemukan itu. Ya, itulah sebabnya kita mesti hati-hati dengan pengajaran apapun yang bahkan di dalam gereja sekalipun, ya Tuhan Yesus mengatakan ujilah. Ya, firman Tuhan mengatakan ujilah segala sesuatunya. Yesus mengatakan dari buah-buahnya lah engkau akan mengetahui mereka. Dari buah-buahnya lah engkau akan mengetahui mereka. Ya, kita mendengar kasus di mana? Di Blitar ya, satu pendeta gereja besar itu. Dia bertahun-tahun melakukan pencabulan. Dan yang dicabuli itu adalah anak-anak gadis, yaitu dari itu supirnya sendiri. Itu lagi headline ya kalau kita lihat itu. Nah, jadi kita juga mesti hati-hati dan menguji ya segala sesuatunya. Ya, ada spiritualitas yang palsu, ya, versus kebenaran. Jadi Elimas itu melambangkan penipuan, manipulasi, dan kebingungan. Itu menipu. Ya, nah, jadi kita juga mesti hati-hati dengan ya, hamba-hamba Tuhan termasuk ya, atau siapapun yang kita temui yang mereka berusaha menipu ya. Ini dalam dunia ini ya itu penipuan dan manipulasi itu bukan hanya di ya itu di tempat kerja ya kan atau judi online itu kan luar biasa itu penipuannya sampai sekarang nggak selesai-selesai. Bayangkan itu ratusan triliun setiap tahun ya, uang yang hilang itu karena judi online. Itu adalah bentuk-bentuk penipuan. Orang ingin dapat uang cepat tapi nggak mau kerja. Lalu diiming-imingi dengan judi online. Atau diiming-imingi dengan investasi bodong. Ya, penipuan dan manipulasi itu di mana saja kita lihat. Ya, juga termasuk ya di dalam yaitu gereja ya, di dalam kekristenan. Ya, kita masih hati-hati ya dengan hal-hal seperti itu.
Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ini perlawanan Bar Yesus atau Elimas ini? Ya, aplikasinya ketika Anda menyatakan kebenaran, bersiaplah menghadapi perlawanan. Ya. Orang yang menyatakan kebenaran akan menghadapi itu perlawanan atau oposisi. Ya, mengapa? Karena setan dia tidak suka ya, dia menentang setiap jiwa yang bergerak menuju keselamatan. Ya, setan itu tidak mau kita masuk surga. Ya, setan itu mau membawa sebanyak mungkin orang yaitu bersamanya pergi ke neraka. Ya, dia berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Jadi dia tidak senang ya ketika ada jiwa-jiwa itu bisa diselamatkan. Itulah yang dialami oleh Saulus dan eh, Barnabas ya di dalam itu pelayanan mereka. Nah, kita bisa melihat di sini apa yang kemudian terjadi. Ya, ada konfrontasi yang berani dan bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan ya. Di dalam ayat 9 sampai 11 yang tadi kita sudah baca, dikatakan di situ Paulus yang dipenuhi Roh Kudus, ya dia menegur Elimas berbicara dengan berani dan penuh wibawa, ya dia menyingkapkan kejahatan, ya dia menyebutnya, hai engkau penipu licik anak iblis. Dia menegur Elimas, lalu kemudian dia mengatakan kau akan buta untuk sejangka waktu. Ya. Dan dia buta. Ya, Elimas itu menjadi buta untuk sejangka waktu. Kita tidak tahu berapa lama, ya, tetapi dia menjadi buta ya selama beberapa waktu. Nah, ini ada ini kutipan ya, menurut Kinner dalam literatur Yahudi, ya, kebutaan sementara terkadang digunakan oleh Tuhan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat dosa. Kita melihat hal ini ketika Tuhan membutakan tentara Syria yang hendak menyerang Israel. Elisa membawa mereka ke istana raja di mana musuh Israel dijamu dengan pesta besar dan kemudian dipulangkan. Ya, dan setelah kejadian itu orang Syria berhenti menyerang Israel. Mereka menyerah, jika boleh dibilang kita juga melihatnya ketika Saul bertemu Yesus di jalan dan menjadi buta akibat pertemuan itu. Ya, Saul memburu para pengikut Yesus dan menyerahkan mereka kepada pihak berwenang untuk dieksekusi hingga saat itu. Ya, namun setelah dibutakan, ia menyerah. Nah, kita bisa lihat itu dalam 2 Raja-Raja dan Kisah Para Rasul ke-9 ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana Elimas ya, kemudian dia mengalami kebutaan untuk sejangka waktu. Ya, dulu saya ingat waktu saya praktek eh, 2 bulan ya, 2 bulan di Siabong-Habong itu di apa namanya itu dari Perlilitan tuh masih terus itu ke dalam, itu Dolok Sanggul, Perlilitan tuh masih terus ke dalam itu saya pelayanan itu 2 bulan di sana. Hari pertama kami tiba itu malam ya kami habis makan ngobrol apa begitu. Lalu ada satu orang satu pemuda ya itu pada waktu itu, entah bagaimana dia tiba-tiba menjerit-jerit kesakitan. Sakitan. Dia seperti itu kepalanya sakit sekali, lalu kemudian dia buta. Dia buta, dibawa ke Medan, dia dirawat di rumah sakit. Nah, kami meneruskan itu pelayanan selama sekitar 2 bulan. Ya, dari Siabong-Habong kami ke Tarutung, kami ke Padang Sidempuan, ke Sibulga, ya ke beberapa itu tempat di daerah Sumatera Utara. Kemudian setelah 2 bulan kami balik dan sebelum pulang ke Batu Malang, ya ini saya dengan itu 2 rekan, ya hamba Tuhan, ya kami dari 3 Batu Malang, yaitu mengunjungi ya saudara ini di rumah sakit. Ya, dia masih dirawat dan dia masih buta. Jadi selama 2 bulan dia buta. Ya 2 bulan dia buta. Lalu kemudian kami mendoakannya. Habis kami berdoa, dia langsung bisa melihat. Dia bilang, Pak, ini sekarang saya sudah bisa melihat, katanya. Dia sudah bisa melihat,
Ya, itu singkat cerita, kemudian dia masuk di sekolah teologi di STI Jogja. Ya, dia sudah selesai terakhir. Itu saya ketemu dia, dia menyelesaikan S2-nya. Dia menjadi pelayan Tuhan. Jadi itu kadang-kadang ada cara-cara Tuhan untuk ya itu menyatakan dirinya atau menyatakan kehendaknya kepada seseorang. Dan rupanya dalam konteks ini saudara ini, ya, itu adalah cara Tuhan untuk memanggil dia menjadi hamba Tuhan full time. Jadi mujizat itu masih tetap terjadi ya saudara sampai hari ini ya. Kita harus percaya itu. Ya, mujizat Tuhan masih terus terjadi, masih dapat terjadi ya, termasuk di dalam hidup Anda dan saya. Jadi Tuhan meneguhkan firman-Nya ya dengan kuasa. Elimas dibutakan, dan Elimas dibutakan dalam konteks ini itu adalah tanda penghakiman rohani. Ya, di mana Tuhan membela pesan Injil. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati bagi orang yang menentang Injil, bagi orang yang melawan Injil hanya ada dua kemungkinan. Ya, Tuhan berbelas kasihan, kemudian orang itu bertobat, ya, dan menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, atau Tuhan menghukum dengan membunuh dia. Ya, Tuhan menghukum seseorang dan membunuh seseorang pun itu banyak sekali terjadi. Ya, saya menyaksikan sendiri. Ya, orang-orang yang menyerang gereja, orang-orang yang menutup paksa ibadah, ya, mereka mati dengan cara-cara yang mengerikan. Banyak kejadian itu. Ya, nah jadi kita harus yakin ya bahwa Tuhan akan membela Injilnya. Ya, Tuhan akan membela pesan-pesannya sendiri ya, tidak perlu ya, manusia membelanya. Kita tidak perlu membela Tuhan. Ya, ini siapa kita untuk membela Tuhan? Tuhan yang justru akan membela kita. Ya, dan itulah yang bisa kita lihat dari Rasul Paulus ya, bagaimana Tuhan bekerja, bela pesan yang dia sampaikan. Nah, apa aplikasi untuk kita? Aplikasi dari firman Tuhan yang kita baca renungkan pada pagi ini adalah bahwa pertempuran rohani yang membutuhkan kuasa rohani ya, bukan hanya logika. Ya, ingat ya, kita ini semua berada dalam medan pertempuran rohani. Ya, firman Tuhan mengatakan perjuangan kita itu bukan melawan darah atau daging, tapi melawan penguasa-penguasa yang jahat di udara. Ya, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Setiap hari, setiap saat kita bertempur ya itu secara rohani. Sehingga kita membutuhkan kuasa rohani. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Ya, tidak cukup dengan logika kita. Ya, kita harus senantiasa terhubung dengan Tuhan dan mengandalkan Dia. Dan keberanian itu datang dari dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat bagaimana Saulus atau Paulus ya dengan berani dia memberitakan firman Tuhan. Dengan berani dia menghardik ya, itu Elimas. Dan itulah ciri khas orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, biarlah kita semua ya jemaat Tuhan hari ini kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, itu penuh oleh Roh itu maksudnya apa? Bahwa kita membiarkan hidup kita dipimpin, ya dibimbing oleh Dia ke tempat-tempat yang Dia mau. Ya. Karena kalau Dia membimbing kita ke tempat yang Dia mau, ya maka hidup kita akan baik-baik dan ya kita akan mengalami berkat yang melimpah dari itu. Ya, kiranya firman ini menjadi berkat. Ya. Nah, lalu kemudian kita lihat ayat 12, ya, Injil itu pasti menang. Ya, ayat 12, sang gubernur percaya, dia terkagum, dia bukan hanya oleh mujizat, tetapi juga oleh ajaran Tuhan. Ya, dia menjadi percaya. Ya. Jadi Injil berhasil menembus meskipun ada pertentangan. Nah, apa aplikasinya untuk kita? Ya, kebenaran itu pasti menang. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan. Ya, jangan berkecil hati ketika musuh menyerang. Ingat, Injil akan menghasilkan buah. Ya, waktu firman Tuhan diberitakan, Injil Tuhan diberitakan, dia akan menghasilkan buah.
Walaupun mungkin hari ini itu terlihat kecil. Ini saya bersyukur kepada Tuhan melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa ya untuk dunia dan secara khusus untuk bangsa kita. Ya, dia membawa orang-orang datang kepadanya. Ya, nah, Tuhan juga mau kita untuk apa? Terlibat ya, itu terlibat di situ. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu saya bersyukur kepada Tuhan melihat ya bagaimana orang-orang diselamatkan, orang-orang dimenangkan. Ya suku-suku penyembah berhala mereka boleh datang kepada Tuhan. Ya. Jadi Injil itu akan menghasilkan buah. Nah, sebagai kesimpulan, kita bisa melihat di sini ya ada pengutusan Roh Kudus, ya, itu andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, biarkan Dia berjalan di depan. Waktu kita melayani Tuhan, ya memberitakan Injil, musuh pasti ya melakukan perlawanan. Tapi ingat, Injil bertahan dan pasti menang, Tuhan pasti menang. Ya, ini firman Tuhan mengatakan Injil itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Elohim. Injil itu adalah kekuatan Elohim. Dikatakan dia sanggup untuk menembus ya itu pikiran bahkan hati nurani kita. Nah, sebagai aplikasinya ya kita harus berani ya menyatakan kebenaran, ya percaya pada kuasa Tuhan untuk mengatasi pertentangan rohani. Ya, jangan takut akan perlawanan, harapkan kemenangan ya itu melalui Yesus. Jadi dalam hidup kita, kalau kita belum mengalami itu perlawanan, ya belum melawani oposisi, itu artinya apa? Kita belum melayani Tuhan. Waktu kita mulai melayani Tuhan, kita mulai memberitakan Injil, ya misalnya Eli, misalnya anggota keluarga yang belum di dalam Tuhan, kemudian kamu mengalami oposisi, ya itu bersukacitalah. Itu bersukacitalah dan berdoalah. Ya, itu pada waktunya Tuhan akan memberikan pertumbuhan untuk Injil yang kita berikan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kita akan berdoa untuk meresponi firman Tuhan dan juga sekaligus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk memasuki meja perjamuan. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari kisah para rasul, dari Saulus dan juga Barnabas ketika mereka melayani seorang gubernur dan mereka mengalami oposisi, mengalami perlawanan. Dan Engkau bertindak, mereka dengan berani menghadapi perlawanan dan Tuhan menyatakan kuasa. Engkau hukum Elimas sehingga dia menjadi buta. Dan Engkau memperlihatkan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami tidak menginginkan orang-orang berdosa, orang-orang yang menentang Injil mereka binasa karena dosa-dosa mereka. Kami rindu mereka semua dapat diselamatkan. Dan secara khusus Tuhan, supaya seluruh anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada, mereka boleh diselamatkan. Inilah saatnya kami untuk memberitakan Injil kepada setiap anggota keluarga kami yang belum percaya karena mereka membutuhkan berita Injil. Mereka perlu untuk diselamatkan. Makalah setiap kami Tuhan untuk menyelamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berikan keberanian yang sama seperti yang Kau berikan kepada Saulus dan juga Barnabas. Berikanlah keberanian yang sama kepada kami untuk kami menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita firman Tuhan yang setia. Saat ini kami akan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Kami menyadari kami tidak layak, tetapi darah Kristus sanggup untuk melayakkan kami. Karena itu kami memohon darah Kristus
pengorbanan Kristus di kayu salib menutup bungkus semua kelemahan kami dan melayakkan kami untuk masuk ke dalam meja perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki meja perjamuan kudus pada pagi ini. Mari kita menyiapkan roti dan anggur. Sambil kita mengingat bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan malam itu Tuhan Yesus dia mengambil roti, kemudian dia memecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Jadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita, dan sambil kita mengingat firman Tuhan yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu semua sudah sembuh. Makanlah dengan penuh. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Kemudian dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk kamu, untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil kita ingat darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di Bukit Golgota untuk membasuh semua dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh pengucapan syukur. Saya minta Ibu Pendeta bisa kita dalam doa sekaligus menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami dapat berhenti dari segala kegiatan, dan kami boleh mengkhususkan hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh senantiasa memimpin kami. Kami berdoa pada pagi hari ini, ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, supaya kami boleh terus dapat mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan, ya Roh Kudus, untuk menjalani kehidupan sebagai saksi Kristus, dan kuasa untuk mengabarkan Injil, mengabarkan Kristus di dalam setiap
tugas, tanggung jawab, peran yang Tuhan berikan kepada kami di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Biarlah orang boleh melihat Yesus Tuhan melalui kehidupan kami. Bukan kami ya Tuhan, tetapi Engkaulah yang adalah pemberitaan kami. Kiranya nama Tuhan boleh senantiasa ditinggikan di dalam segala situasi kehidupan kami. Di dalam suka, di dalam duka, nama Yesus ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Pengharapan boleh dipulihkan. Kesaksian diteguhkan. Iman boleh dikuatkan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami memuji Engkau Tuhan Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan juga boleh ada atas bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya tangan-Mu boleh melawat bangsa dan negara kami Tuhan. Karuniakanlah hikmat, karuniakanlah kebijaksanaan, karuniakanlah hati yang mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, damai sejahtera bagi seluruh rakyat. Karuniakanlah semua itu ya Tuhan kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada para pemimpin di daerah-daerah. Kiranya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ampunilah dosa dan kelalaian kami, pelanggaran kami, baik kami secara pribadi dalam keluarga maupun sebagai bangsa di hadapan Tuhan. Engkau tahu dan Engkau melihat begitu banyak kejahatan dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Bapa, ampunilah kami Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu boleh senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami, maupun di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kiranya terus Tuhan boleh pakai untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa ini. Tuhan boleh pakai untuk menyatakan terang Tuhan bagi bangsa yang kami kasihi ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Peliharalah kami Tuhan di dalam nama Bapa yang Maha Kudus. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan dalam Yohanes pasal 17. Bahwa hidup kami di dalam dunia ini, kami dipelihara di dalam nama Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, kami menaikkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, carilah murid-Nya, bacalah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar di bawah ranting-Nya. Kita sebagai ranting pasti berbuahan, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam teduh.